Shalom keluargaku, jumpa lagi dalam persekutuan doa Rabu. Masih menggunakan jaringan, tapi biarlah tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, kemarin hari Selasa, Mas Samuel dan Mbak Vera melangsungkan pernikahan. Keluargaku mengucapkan selamat untuk Mas Samuel dan Mbak Vera di dalam menempuh kehidupan yang baru. Baik keluargaku, kita akan memulai jam doa kita dengan nyanyian nomor 71, Kasih Allahku. Kesempatan yang indah ini kami boleh bersama-sama bersekutu, memuji memuliakan nama Tuhan di rumah kami masing-masing dengan keluarga kami. Biarlah pujian, penyembahan kami berkenan di hadapan Tuhan, dan secara khusus kami rindu untuk belajar firman-Mu melalui jam doa ini. Biarlah firman yang telah nanti kami dengar boleh tertanam di dalam setiap hati kami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik keluargaku, kita akan memuji nama Tuhan kembali dengan lagu sukacita nomor 132, Segala Puji Syukur. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya.
Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Baik keluargaku, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Yo. Namun sebelumnya kita akan muji Tuhan dengan nyanyian nomor 89, Bagaikan Bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah. Jadikanku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Mau seperti dulu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mau sepertimu Yesus. Mau seperti
seperti Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. memuliakan namamu. Salam sehat, selamat malam keluargaku. Senang sekali bisa berjumpa di dalam persekutuan doa Rabu pada saat ini. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Yosef, kami menyampaikan selamat untuk Mas Adi Samuel dan Mbak Vera yang kemarin sudah diberkati dalam pernikahan kudus, dan hari ini tadi pagi melangsungkan acara di pencatatan sipil. Kiranya semuanya boleh berjalan lancar. Sekali lagi selamat Mas Adi. Juga kami berterima kasih karena Mas Adi sudah melatih Yedi dan Rani dalam bermain keyboard. Bila mereka berdua akan terus semangat untuk berlatih melanjutkan pelayanan di bidang musik secara khusus untuk keyboard. Nah, memang nanti Pak Dwi kalau pandemi sudah tidak separah ini akan kembali bergabung dengan kita untuk pelayanan di bidang musik secara khusus untuk keyboard. Nah, sementara kita mempunyai banyak cadangan pemain untuk gitar, ya, hampir semuanya kita bisa bermain gitar, dan beberapa kali kita sudah memainkan ibadah diiringi dengan gitar akustik. Selaku gembala sidang, saya juga bersyukur, berterima kasih, bangga terhadap apa yang sudah dilakukan keluargaku GPI Kedu Ungaran di dalam memperhatikan Mas Adi Samuel dalam pernikahannya. Nah, ini menjadi ingatan kita juga. Di ruangan ini sudah tercium bau wangi juga karena sebentar lagi akan ada yang menikah di samping saya, dan ini adalah gembala sidang kita, asisten gembala sidang kita, sehingga mari keluargaku kita akan lebih mempersiapkan supaya untuk pernikahan Mas Yosef boleh berjalan dengan lancar, kepindahannya keluarga baru ke Ungaran juga boleh berjalan dengan lancar. Kita terus berdoa tanggal 12 November untuk pernikahan Mas Yosef. Keluargaku, saya ingin berbagi hal yang menurut saya menarik untuk kita perhatikan. Mari kita lihat di Amsal pasal yang ke-5 ayat yang ke-20 sampai dengan yang ke-27. Nanti kita bisa melihat kelompok-kelompok ayat-ayat ini. Amsal pasal yang ke-5 ayat 20 sampai ayat yang ke-27. Keluargaku, Amsal ini ditulis oleh Raja Salomo ketika Raja Salomo boleh dikatakan di puncak kejayaannya, di mana dia menjadi sentral sebagai orang bijak, terbijaksana pada waktu itu. Sehingga Amsal ini bagian pengajaran Raja Salomo untuk anak-anaknya, untuk warganya, untuk siapa saja yang datang bertanya kepadanya. Nah, ada tiga yang ditulis oleh Raja Salomo ketika Salomo masih muda. Dia menuliskan kisah cintanya sebagai gambarannya hubungan kita dengan Tuhan itu dalam kitab Kidung Agung. Kemudian ketika dia mencapai masa kejayaannya, dia menuliskan kitab Amsal, dan ketika akhirnya dia mendekati akhir hidupnya, dia memperoleh perenungan banyak hal dan dia menuliskan kitab Pengkhotbah. Nah, ini menarik. Perhatikan ayat yang ke-20. Hai anakku, Raja Salomo sering menggunakan kata hai anakku. Ini untuk keturunannya, untuk siapa saja yang mau mendengarkan, untuk warga kerajaannya pada waktu itu, ya, termasuk kita. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Di awal Raja Salomo mengingatkan bahwa betapa pentingnya memperhatikan hikmat, kata hikmat. Dalam konteks sempit kita sekarang adalah betapa pentingnya kita memperhatikan firman Tuhan. Ya, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Ini ucapan di Amsal ini, ya, pengajaran firman Tuhan ini. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Kenapa? Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka.
Bayangkan keluargaku, ketika kita mau mengarahkan hati, pandangan, pikiran kita kepada firman Tuhan, kepada sabda Tuhan, kepada kata-kata hikmat yang tertulis dalam kitab suci, maka itulah kehidupan kita. Bahkan disinggung di sana adalah itulah kesembuhan bagi seluruh tubuh kita. Bagian yang berikutnya adalah ini yang ingin saya sampaikan sebenarnya. Ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah keluargaku, mungkin keluargaku pernah bertemu dengan orang, atau mungkin punya teman keluargaku. Nah orang atau teman ini dari mulutnya selalu keluar, bisa jadi ya, kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang kayaknya sudah menjadi kebiasaan, kata-kata yang kotor gitu ya, misalnya sedikit-sedikit misuh dan sebagainya, atau hal yang negatif keluar dari mulutnya. Nah, kita diingatkan bahwa perkataan kita itu berasal dari hati kita. Apa yang terlihat dari luar kita, apa yang keluar dari tubuh kita, pikiran kita, itu adalah gambaran dari hati kita. Oleh sebab itu, Amsal ini mengingatkan betapa pentingnya kita menjaga hati, karena hati adalah pancaran kehidupan kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Saya membayangkan seperti ini supaya kita mengerti betapa pentingnya menjaga hati kita. Yang bisa menjaga hati dan perasaan kita adalah kita sendiri. Jangan menuntut orang lain untuk bisa menjaga hati kita, keluargaku. Jangan menuntut orang lain untuk bisa terus mengerti perasaan kita. Kitalah yang bertanggung jawab untuk menjaga hati kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Contohnya seperti ini. Misalnya ya, kita sedang bersukacita karena keluarga Pak Stefanus mendapatkan berkat Tuhan dengan kelahiran anaknya yang kedua. Nah misalnya Bu Desi dan Pak Stefanus sedang pergi, lalu adik bayi dititipkan ke saya, Pak tolong jagain anak saya ya. Ini menjadi gambaran yang namanya menjaga, apalagi ini berharga sekali, menjaga bayi. Saya akan dengan kekuatan penuh, dengan perhatian penuh mengawasi bayi. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak baik. Bahkan saya akan menahan rasa kantuk saya. Kalaupun saya tidak bisa melakukan sendiri, namanya saya menjaga, maka saya bisa meminta pertolongan orang lain. Misalnya, waduh saya nggak bisa ganti popoknya ini gimana? Saya panggil misalnya, Mi tolong gantiin popok ini. Ini yang dimaksud oleh Amsal ini. Jagalah hatimu dengan kewaspadaan. Seperti kita menjaga sesuatu yang paling berharga. Dengan ketekunan, dengan keseriusan, dengan kewaspadaan. Tidak lengah. Kenapa? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati kita lah yang memancarkan kehidupan. Makanya hati-hati keluargaku. Bagaimana kita bisa menjaga hati? Yaitu dengan cara menyaring, memfilter. Memfilter ini dua arah keluargaku. Dari luar ke dalam dan dari dalam keluar. Kalau dari dalam keluar, ini supaya kita memancarkan air kehidupan bagi orang lain. Tapi kalau dari luar ke dalam, memfilter supaya hati kita mendapatkan makanan yang baik juga, yang sehat juga. Nah, ayat-ayat yang berikutnya sebenarnya adalah saran-saran yang sifatnya sih bagi saya ini teknis bisa dilakukan. Bagaimana kita bisa menjaga hati menggunakan filter itu. Saya membacanya dari ayat yang ke-23 tadi, keluargaku. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Penting sekali. Kenapa? Karena dari situlah, dari hati kita lah terpancar kehidupan. Caranya bagaimana? Ini filternya. Yang ke-24. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Kata dolak-dalik agak asing bagi kita ya. Saya sempat bertanya kepada Bu Monik, saya lihat di kamus, lihat dalam terjemahan bahasa Inggris. Dolak-dalik itu kalau sederhananya adalah pelin-pelan, tidak bisa teguh, tidak menetap pendiriannya. Itu dolak-dalik. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Kita memfilter, menjaga hati kita dari mulut yang mencela-mencele, perkataan yang serong, perkataan yang pelin-pelan. Pelin-pelan. Perkataan siapa? Kita menjaga mulut kita, ini sebenarnya maksudnya Amsal, tapi kita juga menjaga hati kita supaya kita tidak perlu mendengar mulut orang lain yang berbicara serong, dolak-dalik tadi.
Ingat keluargaku, ini filternya dua arah, dari dalam ke luar, dari luar ke dalam. Dari dalam ke luar, ini menjaga supaya mulut kita tidak seperti ini. Tapi kalau dari luar ke dalam, kita memfilter supaya hati kita terjaga, terhindar dari mulut orang lain yang mengeluarkan keluh kesah, kata-kata kasar, kebohongan, dolak-dalik tadi. Yang berikutnya, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Kita menjaga hati kita dengan teguhnya tujuan hidup kita. Pandangan kita itu tetap ke depan. Nanti ditekankan lagi di ayat yang berikutnya, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Pandangan kita harus teguh ke depan. Jangan mudah digoyahkan. Ini untuk menjaga hati kita. Kita gampang tergoyahkan, kita gampang tergoda hati kita. Tapi Amsal mengingatkan, biarlah matamu memandang terus ke depan. Kalau di depan adalah pemimpin kita, Tuhan kita, maka pandangan kita harus terus ke sana. Itu untuk menjaga hati kita, supaya terpancar kehidupan dan kesehatan dalam hidup kita. 26. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Ya, ini memang kalau tidak hati-hati nanti bisa disalah mengerti ya. Tempuhlah jalan yang rata. Berarti kita hidup nggak perlu tantangan ya Pak. Saya sukanya mendaki gunung, saya sukanya jalan yang berkerikil. Tidak masalah. Yang dimaksud di sini adalah tempuhlah jalan yang rata adalah jalan yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Rata. Tadi tujuan ke depan, kemudian jalannya rata. Jalannya rata. Jelas yang kita lalui. Ini untuk menjaga hati kita. Kemudian ditekankan ayat yang ke-27 di akhirnya adalah janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Ini penegasannya. Jalan yang rata, jalan yang dijauhkan dari kejahatan. Mari keluargaku, kesehatan kita sangat dipengaruhi dari hati kita. Kesehatan holistik kita, ini kuliahnya Mas Yosef ini, kesehatan holistik kita sangat dipengaruhi dari kesehatan hati kita. Dan firman Tuhan mengingatkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kalau kita berhasil menjaga hati dan perasaan kita, maka hidup kita diliputi dengan sukacita, damai sejahtera, kita diliputi dengan semangat, kita diliputi dengan kekuatan, kesehatan. Itulah yang dikatakan terpancar kehidupan. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita. Jagalah hatimu dengan kewaspadaan. Jangan dikotori dengan hal yang tidak perlu. Buang saja, pakai filternya. Tetapi juga keluarkanlah kosakata yang baik dari mulut kita, dari pikiran kita. Pakailah mata dan telinga kita untuk hal yang baik, supaya hati kita juga terus akan terpancar kehidupan yang baik. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Pendeta untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Mari keluargaku, kita menjaga hati kita dan menjaga setiap perilaku kita untuk mencerminkan karakter Tuhan. Dan saat ini kita akan berdoa bersama-sama untuk bangsa kita yang masih dalam pandemi. Kita juga akan berdoa untuk gereja kita, untuk segala program-program di tengah pandemi. Biarlah program-program gereja boleh berjalan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nanti doa syafaat akan dipimpin oleh Ibu Monica. Namun sebelum itu kita akan memuji Tuhan kembali dengan nomor 96. Ku datang ya Bapa. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu, Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah dan Kau pandang mulia, seturut karya-Mu
dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah, jadikan aku indah, dan kau pandang mulia seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia. Taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ya Allah Bapa kami, sungguh kami bersyukur karena pada malam hari ini kami masih boleh berkesempatan untuk bersekutu bersama-sama dari rumah kami masing-masing. Terlebih kami boleh belajar untuk tetap menjaga hati kami, pikiran kami, dan perkataan kami dengan penuh ucapan syukur karena Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau terus berdoa untuk bangsa kami. Kami mau terus berdoa untuk para pemimpin bangsa kami yang terus berusaha mengupayakan yang terbaik bagi bangsa kami untuk dapat melalui krisis yang terjadi sebagai dampak dari pandemi yang berkepanjangan ini Tuhan. Kami berdoa untuk setiap langkah-langkah yang diambil, baik untuk mempersiapkan vaksin, untuk menolong para tenaga medis tetap dalam kondisi yang sehat, dan Kau juga memberkati setiap orang yang bekerja di garda terdepan, baik itu para tenaga medis maupun setiap aparat yang bertugas untuk menolong masyarakat kami tetap patuh pada protokol kesehatan dan melakukan semuanya dengan baik. Kau berkati mereka, berkati keluarga mereka masing-masing, dan juga biarlah semuanya boleh berkenan bagi Engkau Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh rakyat bangsa kami ketika saat ini kami semuanya merasakan krisis, merasakan pandemi yang terus panjang. Biarlah ada iman, ada pengharapan ketika pada akhirnya nanti kami boleh melalui ini dan melewati, berhasil melaluinya dan kembali bangkit baik secara ekonomi, sosial maupun budaya. Kami juga berdoa Tuhan khususnya untuk gereja kami pada saat ini, untuk Gereja Baptis Indonesia Kedua Ungaran. Engkau memberkati gereja kami ketika selama lebih dari setengah tahun kami tidak melakukan ibadah di gereja, namun biarlah itu semakin menguatkan kami ketika kami sebagai bagian keluarga Gereja Baptis Indonesia Kedua Ungaran tetap setia dan tetap saling mengasihi satu dengan yang lain, dengan saling mendoakan dan saling mendukung. Kami berdoa untuk setiap hal yang akan terjadi hingga akhir tahun ini, khususnya untuk persiapan Natal. Kami mau terus berdoa dan melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu saja Tuhan. Kami juga berdoa untuk khususnya untuk Mas Yosep yang dalam persiapan pernikahannya. Engkau memberkati juga supaya semuanya boleh berjalan dengan baik, semuanya boleh berkenan bagi Engkau, dan setiap orang yang ada di dalam acara tersebut boleh menikmati sukacita karena ada kuasa-Mu dan kasih-Mu yang terus ada di dalam hati mereka Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap jemaat Gereja Baptis Indonesia Kedua Ungaran, kami pribadi lepas pribadi, keluarga kami, maupun setiap pergumulan dan setiap hal yang menjadi kerinduan kami. Biarlah Engkau yang memberkati, Engkau memberi yang terbaik sesuai dengan waktu-Mu dan juga sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Kami juga terus mengingat untuk Mak Cun, untuk Bu Murjidah. Biarlah Engkau sendiri yang menjamah mereka, memberikan sukacita, kekuatan, dan ada pengharapan bahwa Engkau Allah yang terus mendampingi mereka dan menemani mereka dalam setiap hal yang harus mereka lalui. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga-keluarga kami, baik yang ada di tempat yang jauh maupun yang dekat. Biarlah kami boleh tetap saling mendoakan satu dengan yang lain, dan kami terus berdoa supaya keluarga kami masing-masing, baik itu yang jauh tetap dijagai, demikian juga yang dekat yang mungkin kami masih bisa bertemu, tetap juga dalam sukacita yang dari Engkau Tuhan. Biarlah semuanya ini kami naikkan ke dalam tangan kasih setia-Mu dengan pengucapan syukur Tuhan dan iman percaya kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.